Hoteliers, kembali lagi bersama aku Reva di segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Hotelier Talk. Nah, pada segmen kali ini kita bakal bahas nih seputar dunia perhotelan, mulai dari departemennya, tantangannya, atau bahkan kejadian lucu yang ada di dunia perhotelan. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton di episode kali ini, gimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat dan tetap sehat, karena katanya bulan-bulan ini tuh bulan-bulan hektiknya para mahasiswa ya. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang pengen santai-santai dan dengerin Hotelier Talks kali ini. Nah, ngomongin nih tentang hotel. Teman-teman pernah nggak sih kayak masuk kamar, kamarnya udah bersih, ruangannya udah tertata rapi, dan udah wangi. Itu salah satu kerjaan yang mungkin bisa kita sebut pahlawan di balik layar kali ya. Karena yap, bener banget, itu adalah kerjaan dari Departemen Housekeeping. Di episode Hotel Talks kali ini, kita bakal bahas-bahas nih tentang Departemen Housekeeping, dan tentunya aku nggak bakal sendirian, karena aku bakal ditemenin sama salah satu narasumber yang udah berpengalaman di departemen kali ini. Please, welcome buat Kak Wildan. Hai Kak Wildan, halo. Oke. Boleh nih, mungkin perkenalan dulu nih Kak Wildan, namanya dari angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Wildan, aku dari angkatan 2023 jurusan manajemen perhotelan. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan tentang terkait housekeeping nih Kak ya. Kak Wildan tuh kalau boleh tahu udah magang berapa lama nih di departemen ini? Di departemen housekeeping ya, aku udah magang sekitar kurang lebih 6 bulan. Oh, udah 6 bulan. Oke, selain magang nih, ada nggak kesibukan-kesibukan lain Kak Wildan? Dari kesibukan apanya? Sekarang apa? Maksudnya yang sekarang? Iya, belakangan ini deh, selain magang, kesibukan lainnya. Kalau dibilang kuliah sibuk, ya semua mahasiswa juga sibuk ya. Mungkin dari segi tugas dan segala macam, mungkin lebih ke sibuk, lebih ke eksternal sih kayak BEM paling. Oh, Organisasi jadi gitulah. organisasi. Yap. Aktif di organisasi ya berarti ya. Keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget nih. Udah lama magang masih aktif juga di organisasi. Oke, mungkin aku bakal tanya nih sama pertanyaan pertama. Oke. Dari Kak Wildan, bisa nggak sih ceritain seperti apa sih rutinitas buat jadi housekeeper sejak mulai shift sampai selesai kerja tuh ngapain aja? Oke, untuk rutinitas dari room attendant ya, untuk di housekeeping ini aku bakal jelasin yang pertama mungkin dari ini kali ya, dari pra-nya kerja ya, mungkin dari Boleh banget. pra kerja ini lebih ke persiapan atau di tahap preparation kita itu kayak menyiapkan troli. Jadi di hotel itu kan ada lantai ya, lantai itu kan ada kamar-kamarnya, koridor segala macam, ada namanya satu ruangan yang disebut namanya janitor. Jadi janitor ini tempat menyimpan amenities, linen, dan juga troli. Oke. Jadi di setiap room attendant, khususnya aku sendiri, aku misalkan ditugaskan di lantai 3 sampai 4. Jadi aku harus menyiapkan troli di lantai 3 di ruang janitor itu. Jadi aku harus bisa preparation terkait linen, terkait amenities semua di situ. Nah, setelahnya preparation selesai, amenities sudah, linen sudah, baru kita di jam 8 biasanya itu kita ada briefing pagi, morning briefing itu. Habis itu kelar briefing itu sekitar 30 menit lah, 30 menit itu penjelasan kamar-kamar mana aja yang paling diutamakan atau diprioritaskan. Baru di jam 9 tok langsung mulai kerja. Untuk durasi kerja sih di hotel ini kalau standar kerja biasanya kan 8 jam ya. Tapi untuk housekeeping kayaknya buat divisi-divisi lain juga enggak 8 jam sih. Tergantung juga tergantung ya. Aku sih palingan minimal banget tuh 10 jam lah, 10 jam kerja. Lebih lama ya? Lebih lama. Nah, terkait siapin kamar nih, tadi kan Kak Wildan sebutin ya, mungkin dipertanggungjawabkan buat di lantai 3 atau 4 gitu. Nah, kira-kira dalam satu shift tuh berapa banyak kamar sih yang biasanya harus disiapin? Dan apakah Kak Wildan dari Kak Wildan sendiri sanggup nih buat nyelesain itu? Oke, untuk ditanya berapa kamar yang diselesaikan mungkin tergantung sama hotelnya apa ya. Mungkin dari segi bintang juga itu berpengaruh. Mungkin aku bakal ngebahas terkait pengalamanku aja ya. Khususnya aku waktu itu di bintang 5, jadi aku tuh ditugaskan untuk membersihkan per hari itu sekitar 20 sampai 24 kamar. Tapi itu bukan berarti benar-benar kamar kotor semua ya. Iya, Jadi oke. ada kalau satu kamar di housekeeping misalkan aku kasih contoh ada occupied ini ada orangnya. Jadi kita tinggal bersihin doang. Nah, ada juga vacant dirty itu kamar kosong tapi kotor. Nah, mungkin untuk vacant dirty ini sekitar kita bersihin itu minimal banget pada sekitar 8 sampai 10 lah, 10 kamar kotor, lalu sisanya occupied. Ya dari kamar itu sih tergantung sama high season juga ya. Mungkin yang paling banyak dikerjain itu di antara Sabtu sama Minggu sih.
Sabtu Minggu. Bahkan bisa sampai 30 itu kalau lagi bener-bener lagi high season banget. Terutama kayak lagi ada event Natal dan segala macam itu. Kayak gitu sih, Bang. Tapi oke. Biasanya nih kalau ngerjain satu kamar tuh idealnya nih itu berapa menit buat selesai di satu kamar ini? Untuk profesional dari housekeeper sendiri untuk membersihkan satu kamar itu sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi yang menjadi catatan adalah kamar ini kan ada standarnya dan levelnya juga ya. Ada kamar standar, ada moderate, ada suite, dan juga ada penthouse. Untuk standar room itu 15 sampai 20 lah. Oke. Sisanya nanti mengikuti kalau standar kamar itu moderate seperti apa, suite itu apa, mungkin waktunya lebih nambah lagi sedikit sih. Itu aja. Nah, mungkin nih kan baru magang 6 bulan nih, apalagi awal-awal kan mungkin masih nol banget ya tentang housekeeping ini. Nah, Kak Wildan pernah nggak kayak awal-awal banget tuh kayak ngalamin kesalahan yang mungkin fatal atau tidak fatal, dan gimana cara Kak Wildan kayak buat tetap bangkit kayak nih nggak apa-apa, kita harus tetap belajar gitu, gimana? Oke, untuk saat aku magang sebenarnya aku untuk praktik itu belum dapat di SMK karena pas itu kan aku juga kena sama COVID kan. Oh, iya. Nah, ya, COVID. Jadi pas masuk itu belum langsung magang doang. Jadi aku nggak masuk sekolah langsung magang gitu kan. Jadi aku cuma tahu sebatas teori aja. Lalu pas itu aku alhamdulillah dapat di housekeeping di hotel. Lalu first training itu cuma ngebahas sama sih teori juga awal-awal. Jadi benar-benar nol lah kalau praktik. Mungkin kalau kesalahan fatal alhamdulillah nggak ada. Mungkin kesalahan lebih terkait ini sih waktu yang terlalu over aja sih mungkin itu. Karena bagiku kebersihan kamar itu kan yang paling utama di housekeeping ya, kebersihan. Jadi masalah waktu sebenarnya ya yang rugi itu sebenarnya kita sendiri aja sih. Kayak waktu kita lebih lama dari yang pekerja lain aja. Mungkin itu aja sih kalau menurutku kesalahannya housekeeping lebih ke ini aja sih. Misalkan aku ngerjain kamar ini. Aku terlalu cepat nih 15 menit lah, terus aku move ke kamar sebelahnya. Ternyata kan setelah pemeriksaan ini supervisorku ngeriksa kan, mungkin ada kayak spot atau debu sedikit. Nah itu ketahuan sama supervisor, aku disuruh balik lagi ke kamar itu gitu dong. Salah fatal sih alhamdulillah nggak ada. Oke. Nah kalau ngomongin soal hotel nih kan pasti banyak banget nih tamu-tamu yang beragam pasti ya sifat-sifatnya. Apalagi kalau kamar ini kan salah satu yang krusial juga ya buat para tamunya juga. Nah, Kak Wildan pernah nggak kayak dapet nih permintaan tamu nih, atau mungkin tamunya rewel atau punya permintaannya mungkin kayak di luar nalar gitu, pernah nggak? Kayaknya untuk tamu ya. Iya. Kayaknya kalau untuk tamu yang luar nalar banyak, terutama menurutku ya yang paling agak ribet itu menurutku orang Indonesia. Oh iya. Dibanding orang luar negeri. Oh malah orang kita ya yang mungkin agak gimana tuh? Orang luar negeri lebih ke make it simple aja sih. Yang penting kamar bersih, mereka nyaman tidur, oke. Untuk orang Indonesia, mereka kan biasanya staycation nama keluarga. Iya, benar-benar. Mereka bawa bayi. Dan sebenarnya mereka sudah paham sih, misalkan mereka sudah paham lah kalau misalkan kamar itu kotor dan kotor itu tidak bisa dibersihkan, mereka akan kena denda. Pada saat keluarga ini ngebawa bayi mereka, terus bayi itu ditempatkan di kasur, padahal kita sudah menyiapkan tempat untuk bayi lah khusus. Ada khususnya. Nah, tapi biasanya orang tua sih pengen tidurnya barengan anaknya. Iya, bener banget. Nah, terus bayinya tidur, misalkan terus mohon maaf ya, habis itu terus kotor, tapi mereka minta gantinya ke housekeeping dengan sangat buru-buru. Itu menjadi PR banget sih buat kita. Kenapa? Pertama, mereka sudah tahu dong itu nggak boleh dan mereka akan kena charge. Dan rewelnya mereka adalah ya saya nggak mau tahu kamar ini harus bersih gitu. Ya, terus saya salahkan karena saya bawa bayi. Tapi sebenarnya kita kan sebagai pekerja yang harus memprioritaskan tamu ya mau gimana lagi gitu kan. Ya udah kita atasi. Pokoknya setiap yang mereka rewel kayak kamar lebih cepat bisa nggak mas gitu, bayi saya udah nangis yang bla 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 kayak siapa gitu doang sih paling kalau orang Indonesia. Kayaknya orang Indonesia sih. Menurutku orang Indonesia sih yang agak rewel dikit ya. Oke. Nah ini kan tadi juga terkait kejadian apalagi di housekeeping juga ya. Nah tapi ada nggak, aku kepo sih kayak yang unik lah, kejadian unik lainnya yang mungkin lebih lucu atau mungkin kayak ya orang kayak gitu, pernah ada nggak? Kalau lucu ini lebih ke lebih ke orang luar ya. Orang luar aku pernah dari mesin kamar orang ini orang Jepang. Oke. Sebenarnya orang Jepang aku rasa dia sangat bangga sama bahasanya kan ya. Jadi ngomong gini, dia ngomong bahasa Jepang. Aku nggak bisa bahasa sama sekali bahasa Jepang kan. Dia paling tahu cuma kayak konnichiwa bla bla doang lah.
Dia ngomong bahasa Jepang, dan staff pairinganku ini, yang staff ahlinya ini juga nggak bisa bahasa Jepang ini kebetulan, dan lebih ke miskom sih sebenarnya. Mereka tuh berusaha ngomong bahasa Inggris tapi mungkin lebih ke terbelit-belit gitu kan, kayak ngomong tapi jangan bahasa mereka lah Jepang gitu, bla bla bla. Aku mikirnya dia tuh minta kamar ini dibersihin, diganti seatnya gitu, seat kasurnya, dan ternyata dia aslinya dia nggak mau diganti. Harusnya sih kita ganti seat itu, sebenarnya kita ganti seat itu, tapi yang dia ngomongin terbelit-belit gitu kan. Jadi aku dalam hati, kok ini orang ngomongnya apa ya? Tapi kalau tanya ulang kan takutnya kayak aku nggak mendengarkan apa yang mereka ngomongin. Jadi lebih ke miskom sih lucunya. Tapi dia nggak marah, jadi dia cuma ketawa-ketawa, oh I'm sorry gitu. Kata dia seat ini nggak perlu diganti kok. Jadi kayak cuman dirapihin aja, karena kan kalau di situ kan biasanya lecek gitu kan. Nah, kalau kita selalu housekeeping, kalau kamar lecek biasanya cuma dirapikan aja seatnya. Dan aku ngiranya dengan dia ngomong begitu, yang mungkin tuh dia tuh salah ngomong aja. Nah tadi dia pas lihat kelar aku beresin kamar dia ngomong, oh kamu sebenarnya nggak harus bersihin ini kok, ganti cuma dirapikan aja, kayak gitu doang sih, palingan hal kayak gitu doang sih kalau yang buat ya miskom dikit-dikit aja. Oke. Nah, kayaknya ini pertanyaan terakhir nih buat Kak Wildan. Buat jadi housekeeper sendiri tuh ada nggak kayak keterampilan khusus yang harus dimiliki? Apalagi kan habis ini angkatan kita juga bakal magang nih. Nah, siapa tahu buat teman-teman di sini ada yang tertarik buat magang di housekeeping. Kalau untuk keterampilan housekeeping, aku sarankan kalian punya 2 poin penting terkait kalian harus bisa apa. Yang pertama itu tentang kebersihan atau sanitasi, karena housekeeping ini nggak jauh-jauh dari kamar juga dan kebersihan. Jadi kan di housekeeping ada 2 divisi, ada public area dan juga room division. Nah untuk room division ini kalian harus bisa punya keterampilan sanitasi terkait kebersihan kamar atau bedding lah. Bedding ini agak tricky, tapi nggak sulit-sulit juga sebenarnya. Tricky-nya kenapa? Karena seat itu berpengaruh sama tipe dari kamarnya seperti apa. Jadi kalau kalian salah dalam bedding itu sangat kelihatan lah. Misalkan dari sisi kanan sisi kiri itu berbeda kan kalau kalian gitu. Lalu yang kedua, ada masalah dalam keterampilan menggunakan peralatan. Ini lebih ke ngebahas di public area sih, karena aku di saat di 3 bulan di public area itu harus bisa menjalankan peralatan-peralatan kayak mesin-mesin gitu, yang mesin-mesin benar-benar kita jalanin, yang pada saat aku SMA aku nggak pernah mempelajari itu. Jadi di hotel itu benar-benar harus dikerjain juga sih. Terkait sama pel itu kayaknya ada biasa lah, kayak sapu dan segala macam itu hal biasa. Mungkin peralatan-peralatan kayak yang mesin-mesin gitu, kayak grina gitu, di sana tuh banyak. Jadi mau nggak mau harus bisa adaptif sih. Oke. Mungkin ada nggak pesan terakhir nih buat teman-teman yang pengen magang di housekeeping? Oke, buat teman-teman hoteliers untuk yang pengen magang di housekeeping, aku saranin kalian harus bisa mempunyai keterampilan tadi aku bilang ya 2 itu. Selain itu juga keterampilan bahasa itu jangan sangat penting, karena kenapa? Di hotel bintang 5 tentunya itu orangnya nggak cuma Indonesia, banyak juga kayak orang luar negeri, dan kalian juga harus bisa paham bahasa atau yang mereka omongin seperti apa biar nggak terjadi miskom. Dan selebihnya kalian bisa adaptif dan juga bisa lebih belajar dari atasan kalian ataupun pairingan kalian nanti pada saat bekerja. Itu aja sih. Oke, nah gimana nih teman-teman? Seru kan episode kali ini bahas tentang seputar housekeeping. Nah, di episode kali ini juga kita jadi belajar nih bahwa jadi housekeeping itu gak sekedar cuma bersih-bersih aja, tapi banyak banget nih detail kerja yang harus diperhatikan. Apalagi departemen ini salah satu departemen yang mungkin sangat berpengaruh buat reputasi hotel sendiri. Aku juga nggak bosen-bosen buat ngingetin teman-teman, buat yang belum nonton Hotelier Talk dari episode 1 sampai 2, bisa banget buat cek dan nonton videonya di Instagram dan YouTube HMSL UB. Dan aku mau ucapin terima kasih juga kepada Kak Wildan yang udah mau jadi narasumber kita kali ini. Oke, teman-teman, stay inspired and keep learning. Goodbye. Bye.